Baik anak-anak, selamat pagi, good morning. Untuk hari ini Pak Kris akan menerangkan materi yang sudah kita mulai dari minggu lalu, yaitu if clause. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang the functions of if clause, fungsi dari if clause. Namun sebelum kalian menginjak ke fungsi if clause itu apa saja, you have to know about the if clause itself. Kamu harus mengetahui apa itu if clause atau if sentences ya. Oke, jadi if clause atau if sentences, atau biasa juga disebut sebagai conditional sentences, adalah ungkapan bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa ada situasi yang bergantung pada situasi lain. Jadi terjadinya sebuah situasi itu bergantung pada situasi lain. Situasi yang dimaksudkan itu bisa berupa situasi yang nyata, kenyataan begitu maksudnya, atau situasi yang imajiner, khayalan gitu. Bisa terjadi di waktu lampau, sekarang, ataupun di masa depan. Nah, kalimat yang untuk mengungkapkan itu biasa disebut sebagai kalimat pengandaian atau if clause atau if sentences atau conditional sentences. Jadi dalam kalimat if sentences atau conditional sentences ini, kalimat yang mengandung if ini, seseorang bisa menyebutkan situasi yang akan terjadi bila ada suatu hal yang menyebabkannya. Jadi fungsinya fungsi secara umum adalah menyebutkan situasi yang akan terjadi jika ada penyebabnya. Sesuatu akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Itulah fungsi utama dari if sentences atau conditional sentences. Nah, if sentences itu sendiri terdiri dari dua klausa. Yang pertama adalah if clause, klausa if atau conditional clause-nya. Yang dimaksud dengan if clause atau conditional clause-nya ini adalah klausa bersyarat. Ini adalah syaratnya. Syarat situasi terjadinya dulu ya. Syaratnya apa kalau terjadi? Ini disebutkan dalam if clause. Diawali dengan kata if. Kemudian yang kedua, if sentence itu terdiri dari, yang kedua adalah main clause atau klausa utama. Klausa utamanya adalah situasi yang terjadi jika syaratnya tadi, if-nya tadi sudah terpenuhi. Atau ini berbicara tentang hasil atau situasi yang terjadi jika syaratnya terpenuhi. Ya, sebagai contoh, for example, if today is your birthday, I will give you a gift. Jika hari ini hari ulang tahunmu, jika, if today is your birthday, ini syaratnya. I will give you a gift. Saya akan memberi kamu hadiah. Maka akan terjadi apa? Kalau syaratnya sudah terpenuhi. Oh, kalau kamu ulang tahun, maka saya akan memberi kamu hadiah. Ini klausa hasil atau situasi yang terjadi jika ini sudah terpenuhi. Jadi kamu akan menerima hadiah dari saya jika kamu ulang tahun. Syaratnya seperti itu. Number 2, Indonesian people would be safe from corona if they kept healthy environment. Masyarakat Indonesia akan aman dari corona. Nah, itu hal yang terpenuhi ya. Hasilnya dulu ini dibalik ya. Syaratnya di belakang. If they kept healthy environment. Jika mereka menjaga lingkungan tetap sehat. Jadi syaratnya supaya terbebas dari corona apa? Jika mereka menjaga lingkungan tetap sehat, maka terjadilah situasinya aman dari corona. Perhatikan di sini if-nya ditulis di belakang. It's okay. Jadi if ini bisa di depan seperti ini atau di belakang seperti contoh kedua. Hanya perhatikan untuk if yang di depan, if today is your birthday. Nah, ini setelah itu diberi koma dulu baru dituliskan klausa hasilnya, klausa utamanya. Namun kalau if di belakang seperti ini, jadi klausa hasilnya di depan, Indonesian people would be safe from corona. Langsung saja if they kept healthy environment tanpa tanda koma. Ya, itulah sekilas tentang if sentences atau if clause atau conditional sentences.
Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke the function of if clause. Seperti yang sudah kita terangkan, kita perkenalkan kemarin minggu lalu ya, bahwa if clause itu ternyata memiliki 5 fungsi. Sebagai reminder itu pengingat, suggestion atau saran, imperatif, perintah, general truth menunjukkan fakta, dan showing dream menunjukkan harapan atau impian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama sebagai reminder atau pengingat. If clause sebagai pengingat ini sebenarnya berfungsi untuk mengingatkan tentang sebuah konsekuensi yang harus dilakukan jika menginginkan sebuah kondisi terjadi. Ini sebagai pengingat ya. Kalau kamu pengen sesuatu terjadi, konsekuensinya apa? Nah, diingatkan lagi. Konsekuensi itu kan seperti pengingat juga. Kalau kamu nakal, konsekuensinya kamu nilainya akan jelek. Nah, itu kan konsekuensi. Nah, biasanya untuk reminder ini polanya adalah memakai simple present. If-nya, if clause-nya di depan ini memakai simple present, diikuti oleh main clause-nya, klausa hasilnya ini memakai modals have, has, atau must. Ini artinya sama. Have, has to, have atau has to dan must, yang berarti harus. Ini ciri khasnya ya anak-anak, harus, have atau has to atau must ini. Diikuti oleh verb one. Ya. Contoh kalimatnya. Ini yang depan pakai simple presentnya. If he wants to wake up at night. Nah, jika pengen bangun malam, he must sleep early. Jika kamu ingin bangun malam, maka konsekuensinya he must sleep early. Kamu harus tidurnya lebih awal, begitu kan? Supaya mau nonton bola misalkan malam-malam, ya lebih baik tidur awal terlebih dahulu supaya nanti tengah malam bisa bangun. If she wants to be a good singer, jika dia ingin menjadi penyanyi yang oke, yang bagus, she has to practice a lot. Dia harus banyak berlatih. Nah, dia keinginannya apa? Menjadi penyanyi yang hebat, yang baik. Maka diingatkan konsekuensinya apa? Harus berlatih keras, banyak berlatih. Perhatikan di sini memakai tidak must tapi has to. Ya, artinya sama, harus. Ya. Kenapa tidak memakai have, Pak Kris? She have to. Itu. Kok malah memakai she has to? Nah, perhatikan. Karena untuk subjek she, orang ketiga ya, she dia cewek, he dia cowok, he dan she atau nama orang itu juga bisa. Itu yang dipakai adalah yang kata kerja s plus s. Jadi kalau ini kan nggak ada s-nya, have itu. Have kalau ditambahi s menjadi has. Makanya yang dipakai adalah has, bukan have. If she wants to be a good singer. Nah ini juga if she want. Ini kok tidak pakai want tanpa s, Pak? Karena ini subjek she, maka kata kerjanya ditambahi s. Ini dia. Bukan she want, tapi she wants. If she wants to be a good singer, he has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi penyanyi yang baik, dia harus banyak berlatih. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua. Nah, as suggestion atau saran. Sebagai pemberi saran. Jadi untuk memberikan saran tentang apa yang seharusnya dilakukan jika menginginkan sebuah kondisi terjadi. Jadi kalau kamu ingin sesuatu terjadi, maka ada sebuah saran tentang apa yang harus atau seharusnya, bukan harus ya, apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini pattern polanya sama untuk if-nya. Jadi if plus simple present. Simple present itu subject plus verb one ya. Nah, if plus simple present, subject plus verb one, diikuti dengan main clause-nya subject
plus should. Perhatikan, ini kan saran, seharusnya. Kita memakai modal should, had better, atau ought to diikuti verb one. Nah, should, had better, ought to ini maknanya, artinya adalah seharusnya, pemberi saran. Atau bisa juga bentuk main clause-nya memakai bentuk why don't diikuti subjek plus verb one. Why don't you? Mengapa kamu tidak? Itu juga menggambarkan sebuah saran. Mengapa kamu tidak? Kalau pengen pinter, mengapa kamu tidak belajar dengan baik? Nah, itu saran juga kan. Ya, lihat contohnya ini. If you are able to get married, you should get married soon. Nah, jika kamu sudah siap menikah, ya kamu seharusnya segera saja menikah. Misalnya gitu ya. Sudah siap, sudah memenuhi syarat, sudah mapan, sudah lulus, sudah punya pekerjaan yang baik, ya, dianggap sudah mampu, oke, you should, seharusnya, sebaiknya get married, segera nikah untuk menghindari dosa, oke. Nah, yang kedua, kalian perhatikan dulu ya, if you are able to get married, ini adalah bentuk simple present, you are, okay. To be untuk you itu adalah are. So if you are able, bukan if you is, if you am, ya. Tapi if you are able to get married, you should. Nah, ini, kamu seharusnya, should-nya, get married soon. Yang kedua, if you need to know some cooking menus, why don't you search it in internet? Jika kamu ingin mengetahui beberapa menu masakan, mengapa kamu tidak mencarinya saja di internet? You need to know. Need, ini juga bentuk simple present. Why don't you? Mengapa kamu tidak? Ini memakai why don't you, yang sama artinya memberikan saran. Oke. Kemudian yang ketiga, fungsi dari if clause adalah memberikan perintah. Artinya if clause ini untuk menyuruh, memerintahkan seseorang, menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika menginginkan sebuah kondisi terjadi. Di sini polanya tetap memakai simple present if-nya. Jadi if itu kebanyakan memakai simple present memang ya, subject verb one, diikuti oleh sebuah kata kerja langsung dan sebuah objek. Contoh, if you want to finish your homework. Ini sarannya ya, apa? Situasi yang ingin terjadi, kondisi yang ingin terjadi. Jika kamu pengen menyelesaikan PR-mu, maka perintahnya apa? Stop playing mobile games now. Berhentilah bermain game sekarang. Ini adalah sebuah kalimat perintah, stop playing games. Kenapa kalimat perintah? Ciri khasnya apa? Perhatikan, langsung dituliskan kata kerja atau perintahnya. Kata kerja ini menunjukkan perintahnya, stop, berhentilah bermain mobile games jika kamu pengen rampung PR-mu. Yang kedua, if you want to take good picture, choose a correct setting for a camera. Jika kamu ingin mengambil foto yang jernih, yang bagus, pilihlah pengaturan yang tepat pada kameranya. Jadi kalau kamu ingin gambar fotonya bagus, pilih pengaturan yang pas di kameramu. Choose, ini perintah. Choose a correct setting for the camera. Kata kerja langsung diberikan. Ya, itu adalah contoh dari clause sebagai perintah. Berikutnya, nah ini, if clause yang menunjukkan general truth atau fakta. General truth adalah fakta yang yang umum, yang tidak terbantahkan. Jadi di sini fungsinya untuk menyatakan fakta yang terjadi atau akan terjadi jika menginginkan sebuah kondisi itu terjadi. Jadi akan terjadi sebuah fakta jika kondisinya jika kamu menginginkan sebuah kondisi terjadi. Bentuknya adalah memakai simple present lagi. Kemudian main clause-nya memakai simple future atau simple present. Perhatikan contohnya. If you heat water until 100 degrees of Celsius, it will boil. Syaratnya, jika kamu
memanaskan air sampai 100 derajat Celcius akan terjadi sebuah fakta apa? Air itu akan mendidih. It will boil. Ini akan terjadi. Makanya pakai future, akan. Nanti kalau kamu panasin sekarang nanti akan mendidih. Itu fakta. Yang kedua, if the sun rises, the morning comes. Jika matahari itu terbit, maka artinya sudah pagi. Fakta, terbit itu ya, matahari terbit itu ya berarti pagi. Bukan matahari terbit itu adalah sore, itu kalau kiamat mungkin ya. Tapi fakta yang terjadi sekarang sampai besok kita tidak tahu ya. Dari dulu sekarang sampai besok kapan itu, kalau matahari terbit, jika matahari terbit maka the morning comes, itulah tandanya pagi. Nah, di sini memakai simple present diikuti oleh simple present juga. The morning comes. Ya, itu fungsi yang keempat sebagai fakta yang tidak bisa dibantahkan. Yang terakhir, fungsi dari if clause adalah to show dream, menunjukkan harapan atau impian. Jadi if clause ini dipakai untuk menyatakan fakta yang terjadi atau akan terjadi jika menginginkan sebuah kondisi terjadi. Jika kamu ingin sebuah kondisi terjadi, maka akan ada fakta yang terjadi nantinya. Oh iya, maaf, ini masih salah ini Pak Kris. Saya ganti dulu nah. Contohnya salah. Ya. Di sini kita masih memakai bentuk yang sama dengan general truth. Jadi sama dengan fungsi yang menunjukkan fakta tadi. Jadi misalkan if you are a president, gitu ya, you will build you will build houses, atau home aja ya, home for the poor. Ya. Jika kamu seorang presiden, kamu akan membangun rumah untuk orang miskin. Ya. Jika kamu adalah seorang presiden, atau saya adalah seorang presiden, if I am president misalkan ya. Jika kamu adalah seorang presiden, kamu akan membangun rumah untuk orang miskin. Ini bukan fakta ya, nah ini impian. Ya, jadi fungsi yang kelima to show dream itu untuk menyatakan impian, harapan yang bisa terjadi atau akan terjadi jika memang faktanya terpenuhi. Nah, jika faktanya terpenuhi, situasinya terpenuhi, maka
sebuah impian itu bisa jadi atau akan terjadi. Bentuknya sama seperti fakta ya. Pola kalimatnya sama, jadi simple present diikuti simple future. If you are a president, you will build home for the poor. Jika kamu seorang presiden, kamu mungkin akan membangun rumah untuk orang miskin. Itu impianmu. If you are a rich people, kalau kamu seorang yang kaya, you will donate half of your treasure to the poor. Harapanmu gitu mungkin ya, jika kamu kaya maka kamu akan menyumbangkan sebagian kekayaanmu ke orang yang miskin. If you are rich people, if you are rich man, kalau kamu seorang yang kaya, you will deliver your parents to go Hajj. Kalau kamu nanti sudah jadi orang kaya, kamu akan menghajikan bapak dan ibumu, akan memberangkatkan bapak ibumu naik haji. Ya, itu harapan, bisa saja terjadi ya. If you are rich people, you will take your parents to go Hajj. Jika kamu kaya, akan membawa bapak ibumu pergi naik haji, dan sebagainya ya. Oke, itu 5 fungsi dari if clause. Untuk penjelasan atau rincian dari 5 fungsi if clause ini nanti bisa kamu baca pada materi yang Pak Kris share di Google Classroom. Nanti pada materi rincian dari materi ini yang lebih lengkap bisa kamu baca di situ. Bisa juga kamu tulis di buku catatan kalian supaya tidak lupa ya. Nah, silakan kamu tulis di buku catatan kalian. Oke, jadi itu yang bisa Pak Kris sampaikan tentang if clause, penjelasan tentang fungsi dari if clause. Untuk selanjutnya silahkan kamu nanti pelajari sendiri materi yang nanti di share Pak Kris di Google Classroom. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa ditangkap dengan baik, bisa bisa dipahami dengan baik. Jika kalian kurang paham, silakan nanti bisa tanya Pak Kris melalui grup WA kelas. Okay, thank you for your attention. See you again next time, and have a nice day. Until then, stay safe and stay healthy. Okay, goodbye.